Kemana sini orang? Kabur jangan-jangan. Yot, Parungkat. Wah, beneran kabur nih orang, Tad. Sup. Ini ada surat, Sup. Surat apa, Tad? Coba lihat nih. Sup, Tad, atau siapapun yang baca surat ini, maafin gua ya. Sumpah demi Allah, sebenarnya gua nggak ngambil duit kotak amal itu. Tapi tenang, tetap gua ganti kok. Gua juga nggak mau jadi fitnah seumur hidup. Oh iya, gua pamit ya. Makasih yang udah pernah nolongin gua. Maafin kalau gua pernah ada salah. Duitnya gua taruh di bawah kaki balek ya. Oh iya, gua juga nambahin uang tip buat kalian yang beruntung. Makasih. Saya duluan. Saya, Pak Ustadz. Saya kan yang tapi nyampe saya duluan. yang Loh, megang sama duitnya. saya juga udah megang ini. Rumah kecil yang tadi malam penuh kegaduhan, kini berdiri hening, seolah ikut menyimpan rahasia kepergian dua penghuninya. Angin subuh menyelinap lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dan siosi sesa, kenangan yang tergantung di dinding. Di lantai, jejak langkah dua orang yang terburu-buru masih terlihat dari debu yang terinjak tak rata. Di halaman depan, beberapa warga terdiam dengan surat yang baru saja mereka baca. Mereka saling pandang, sebagian diliputi rasa bersalah, sebagian lagi merasa malu, karena prasangka selama ini tumbuh subur, tanpa pernah mereka cek kebenarannya. Di antara mereka, Pak Ustaz berdiri dengan napas berat. Ia merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya, semacam kesedihan yang tidak iap. Tunjukkan tadi malam ketika membela laki-laki yang sudah dianggap bersalah sejak awal. Sementara itu, jauh sebelum matahari naik, Yao dan bapaknya melangkah menembus jalan setapak yang masih basah oleh embun. Keduanya membawa buntelan besar yang lebih berat oleh beban pikiran daripada isi sebenarnya. Setiap langkah adalah campuran antara ketakutan, kelegaan, dan ketidakpastian akan tempat mereka berlabuh berikutnya. Mereka tidak tahu kemana kaki membawa. Mereka hanya ikut arus gelap pagi, berharap langit akan sedikit memberi cahaya saat mereka benar-benar kehilangan tempat kembali. Di sebuah tikungan, bapaknya sempat berhenti sejenak, bukan karena lelah, tapi karena ada perasaan aneh yang menahan langkahnya. Rumah itu, sekecil dan sesederhana apapun, telah menjadi saksi kehidupan yang tidak mudah. Sekarang, mereka tinggalkan tanpa sempat menghapus luka yang ditinggalkan prasangka orang sekitar. Di musala, warga mulai mengangkat lantai kayu, tempat kotak amal biasa berdiri. Seperti yang tertulis dalam surat, uang pengganti memang ada, tertata rapi, bahkan dengan tambahan receh yang diletakkan seadanya. Beberapa orang terdiam lebih lama dari yang lain. Ada yang merasa malu, ada yang menahan napas panjang, dan ada yang bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang dituduh sejahat itu masih bisa meninggalkan uang lebih daripada yang ia harus ganti. Sementara itu, Yao dan bapaknya terus berjalan menembus jalanan yang mulai diterangi jingga pagi. Mereka tak bicara apapun, tapi rasa lega perlahan muncul seiring langkah menjauh dari kampung yang pernah mereka sebut rumah. Tak ada rencana matang, tak ada tempat tujuan. Yang ada hanya tekad untuk memulai dari nol dimanapun itu asal, jauh dari tudingan yang memenjarakan mereka tanpa bukti. Di belakang mereka, kampung perlahan hidup kembali. Tapi ada ruang kosong yang tak bisa langsung diisi ruang. Tempat seorang ayah dan anak yang sebenarnya hanya ingin hidup tenang, namun harus pergi, karena orang-orang tak pernah benar-benar mengenal mereka. Dan di suatu titik perjalanan yang belum mereka ketahui, mungkin nanti mereka akan menemukan tempat baru. Tempat di mana celengan tidak disembunyikan di langit-langit. Tempat di mana tetangga tidak menuduh tanpa melihat. Dan tempat di mana sebuah keluarga kecil bisa memulai lagi tanpa perlu meninggalkan surat pembelaan. Namun untuk sekarang, langkah kecil itu terus maju, menyusuri batas antara masa lalu yang ditinggalkan dan masa depan yang masih samar. Setelah berjalan cukup jauh dari kampung, Yao dan bapaknya akhirnya berhenti di sebuah kebun kosong yang dikelilingi pohon-pohon besar. Daun-daun bergoyang pelan diterpa angin, seolah memberi salam pada dua pendatang baru yang kelelahan. Di tengah kebun itu berdiri sebuah pohon besar yang batangnya kokoh dan cabangnya menjulur lebar seperti payung alam raksasa. Pohon itu tampak tua, tapi masih kuat menahan banyak hal, termasuk mungkin harapan baru. Parungkat,
menatap pohon itu lama, ada sesuatu yang bergerak dalam pikirannya. Mungkin rasa bebas, karena tidak ada lagi mata-mata yang mencurigainya. Atau mungkin karena alam yang luas, membuatnya sejenak merasa seolah hidup kembali. Peot memperhatikan ayahnya dari samping, menunggu apa yang kira-kira akan muncul dari kepala bapaknya yang seringkali tidak terduga. Pikiran Pak Rungkat akhirnya tiba pada satu ide. Mereka butuh tempat tinggal, tapi tidak punya uang, tidak punya lahan, dan tidak punya siapa-siapa. Tapi mereka punya 2 tangan, satu anak yang cukup lincah, dan sebuah pohon yang berdiri dengan gagah. Di bawah rindangnya, ia mulai membayangkan sebuah rumah kecil. Di atas cabang-cabang itu, sesuatu yang sederhana, aman, dan cukup tinggi untuk membuat mereka merasa sedikit lebih kuat dari dunia yang meremehkan mereka. Peot langsung ikut membayangkan bentuknya. Rumah kecil dengan jendela dari papan bekas, atap seng yang dipaku seadanya, dan lantai kayu yang mungkin akan berderit, tapi cukup untuk mereka tidur tanpa takut digedor warga atau ditanyai soal kotak amal. Semakin mereka memikirkan, semakin ide itu terasa masuk akal. Pohon itu seperti menawarkan kesempatan kedua, tempat bersembunyi, tempat memulai, tempat menjadi manusia biasa, tanpa penilaian. Di sisi lain kampung, saat bayangan keduanya sibuk merancang rumah pohon dalam kepala, suasana berbeda terjadi. Bang Topan, yang belakangan sering menganggur setelah dapur rumahnya bocor dan kiosnya terbakar setengah akibat kompor meledak, sedang duduk di teras rumahnya sambil memegang ponsel. Ia baru saja menemukan dunia baru yang membuatnya merasa seperti punya masa depan yang cerah. Dunia konten kreator. Dengan penuh semangat, ia mulai membuat video seadanya, mulai dari tutorial, menyalakan kompor yang sumber inspirasinya jelas berasal dari kesalahan pribadinya, sampai review peralatan dapur yang sebenarnya sudah penyok. Wajahnya selalu serius, seolah setiap konten yang ia buat adalah karya ilmiah yang akan menyelamatkan dunia. Ia tidak sadar bahwa di balik kamera, istrinya yang sudah lelah hanya geling-geling kepala melihat tingkahnya. Bang Topan semakin percaya dirinya ketika beberapa video pertamanya mendapat 2 like, 1 dari akun pribadi, 1 dari akun kedua yang ia buat khusus untuk menaikkan engagement. Ia mulai merencanakan konten lebih besar, liputan kampung, wawancara tetangga, dan investigasi kejadian-kejadian kecil yang menurutnya penuh misteri. Ia berpikir ini akan menjadi karier yang besar, mungkin lebih besar daripada kios bakso yang dulu ia banggakan. Sementara Bang Topan sibuk dengan ambisi barunya, warga lain masih membahas kepergian Yao dan bapaknya. Beberapa merasa kehilangan, beberapa tidak peduli, dan sebagian diam-diam berharap kedua orang itu baik-baik saja. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa di luar sana, 2 manusia yang pernah mereka salah pahami sedang merancang tempat persembunyian yang unik, rumah pohon yang bisa menjadi awal dari kisah baru mereka. Pohon itu seakan memahami, berdiri kokoh menunggu tangan-tangan yang akan membangun impian kecil di atasnya. Dan jauh di kampung, Bang Topan bersiap memulai perjalanan baru yang mungkin akan membawa masalah baru lebih cepat daripada kesuksesan yang ia impikan. Kedua, alur itu berjalan pelan, 1 menuju langit, 1 menuju kamera, tanpa mereka sadari bahwa suatu hari nanti, keduanya mungkin akan bersinggungan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari-hari pertama, Yao dan Pak Rungkat di bawah pohon besar penuh dengan kerja keras. Mereka mengumpulkan papan bekas dari sekitar kebun, mengangkatnya dengan tenaga seadanya, dan menyusunnya menjadi fondasi kasar rumah pohon. Sesekali, Peot terjatuh dari batang rendah karena terlalu tergesa-gesa ingin cepat selesai. Sementara Pak Rungkat berusaha mengukur papan pakai mata telanjang yang tentu saja menyebabkan semuanya miring sedikit ke kiri. Tapi bagi mereka, kemiringan bukan masalah. Yang penting, tempat itu milik mereka, dan tidak ada satupun warga yang akan memburu atau menghakimi. Suasana pagi selalu menjadi waktu paling tenang. Embun masih menggantung di daun, dan pohon itu seolah memberi mereka ruang untuk membangun pelan-pelan. Peot akhirnya bisa membuat satu lantai yang cukup kuat, menahan tubuhnya tanpa bunyi retak. Pak Rungkat memasang atap seng bekas yang ia temukan di balik semak, sebuah seng yang sudah penyok, tapi cukup melindungi dari hujan. Rumah itu perlahan terbentuk, menempel di antara kabang-kabang, seolah menjadi bagian baru dari pohon itu.
Namun di kampung, suasana berbeda total. Bang Topan sedang mengalami fase yang ia sebut sebagai kehar algoritma. Ponselnya tak pernah lepas dari tangan. Dan ia mulai melakukan eksperimen konten yang semakin liar. Suatu pagi, ia memutuskan merekam aktivitas warga secara acak, berharap mendapatkan momen natural yang bisa viral. Ia mondar-mandir, membawa tripod sambil bergumam tentang sudut kamera, cahaya, dan bahan thumbnail. Warga kampung awalnya bingung, kemudian terbiasa, lalu akhirnya terganggu. Mereka mulai menutup pintu ropet-ropet ketika melihat Bang Topan datang membawa ponselnya, takut wajah mereka masuk internet dengan judul sensasi ala dirinya. Puncaknya terjadi ketika Bang Topan memutuskan membuat konten investigasi tentang kepergian misterius tetangga yang dituduh mengambil kotak amal, sebuah judul panjang yang menurutnya sangat menjual. Ia mengumpulkan rekaman musala, rumah Pak Rungkat yang kosong, serta potenggen-potenggen cerita dari warga. Ia bahkan merekam kokik-kokik yang sedang menyapu halaman, mengira itu akan menambah kesan dramatis.